Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini, karena di video bahas teori dan misteri bareng Usagi kali ini, aku akan ngebahas misteri di balik permainan Ouija. Ouija merupakan sebuah permainan yang biasa digunakan oleh para pemain untuk berinteraksi dengan hantu melalui papan khusus. Papan Ouija biasanya terdiri dari susunan abjad A sampai Z, angka 0 sampai 9, tulisan ya atau tidak, dan tulisan selamat tinggal. Permainan ini pertama kali ditemukan di negara Amerika Serikat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Tiongkok lebih dulu menggunakan permainan ini sejak beberapa abad yang lalu. Awalnya papan Ouija tidak digunakan untuk permainan, tetapi digunakan sebagai sarana ritual untuk memanggil para roh dan berinteraksi dengan arwah-arwah tersebut. Kemudian pada tahun 1890, papan Ouija begitu sangat populer. Kepopuleran papan Ouija ini akhirnya digunakan sebagai sarana permainan. Seperti permainan pada umumnya, terdapat peraturan-peraturan untuk memainkan Ouija. Caranya yaitu dengan meletakkan koin atau benda lainnya yang digunakan sebagai penunjuk huruf di atas papan Ouija. Selain itu, para pemain juga harus menyediakan lilin untuk dinyalakan selama permainan. Selama permainan, peserta yang mendapat giliran akan membaca mantra tertentu sambil meletakkan jari telunjuknya pada koin yang disediakan. Sementara pemain lainnya harus meletakkan telunjuk di atas papan dan memutar-mutarnya sambil mengucapkan mantra. Jika lilinnya menyala mulai bergoyang, itu artinya arwah-arwah gentayangan atau roh-roh tersebut mulai berdatangan. Pemain yang mendapat giliran harus mengajukan sebuah pertanyaan sambil meletakkan telunjuk di atas koin. Kemudian, koin tersebut akan bergerak-gerak dengan bantuan roh tersebut dan arwah yang bergentayangan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah arwah tersebut memberikan jawaban, maka ia akan meminta suatu hal sebagai imbalannya. Jika tidak dituruti, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pemain. Konon, arwah tersebut menghantui dan menunjukkan wujudnya kepada para pemain Ouija dan melakukan teror-teror lainnya. Akibat hal tersebut, para pemain Ouija merasa ketakutan, merasa diteror, bahkan bisa melakukan tindak bunuh diri. Di sini aku akan menceritakan tragedi maut akibat permainan Ouija. Yang pertama ada di Perintahan Setan. Pada tahun 2007, seorang pria bernama Joshua Tucker membunuh seorang teman bernama Joshua dan ibu serta saudara perempuan dari temannya tersebut. Namun demikian, ibunya tetap menganggap bahwa Joshua Tucker ini adalah sebagai korban, bukan pelaku. Menurut ibu Joshua, sebelum Joshua menggorok Elizabeth yang berusia 13 tahun dan menikam Ellen yang berusia 41 tahun sebanyak 90 kali, sebelumnya Joshua sedang main Ouija selama 45 menit. Joshua yang menjadi tersangka dan temannya Donald tertarik dengan permainan ini karena sama-sama memuja satanisme atau pemuja setan. Papan permainan Ouija tersebut baru dibeli Donald sehari sebelum kejadian naas tersebut. Pada hari kejadian pembunuhan, mereka mempertanyakan keinginan menjadi pembunuh berantai. Sambil bermain, mereka juga menenggak alkohol dan sirup obat batuk. Ketika bertanya tentang korban pertama pembunuhan mereka, jawabannya adalah ibu dari Donald. Donald memang tidak ikut serta dalam pembunuhan, tapi ia membantu membersihkan tempat kejadian. Ibu Donald pun bahkan sempat menelpon 911 atau nomor bantuan darurat saat sedang diserang. Tapi naasnya, ibu tersebut tidak dapat tertolong. Yang kedua ada remaja pemuja setan. Pada tahun 1987, dua orang remaja perempuan yang tampak lugu bernama Bunny Dixon berusia 16 tahun dan Elizabeth Town berusia 18 tahun diberi tumpangan di Orlando, Amerika Serikat oleh mahasiswa pertukaran pelajar dari Vietnam bernama Ngoc Van Dam. Tetapi ketika mobil tersebut berhenti, para kekasih mereka keluar dari persembunyian dan menodongkan senjata. Mahasiswa Vietnam itu dirampok dan dipaksa masuk ke dalam bagasi mobil, lalu dibawa ke kawasan yang sepi. Di tempat tersebut, mahasiswa Vietnam ini diukirkan salib terbalik di dadanya dan ditembak 7 kali hingga meninggal sebagai sesajian kepada setan atas permainan Ouija yang mereka lakukan. Para remaja itu akhirnya ketahuan dan diringkus oleh polisi beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut. Mereka menjelaskan kepada polisi bahwa semua itu adalah kemauan seorang anak berusia 10 tahun bernama David yang menghubungi mereka melalui papan Ouija. Mereka mengaku diperintahkan untuk mencuri mobil, merampok seseorang, dan pergi meninggalkan Florida untuk ikut karnival di Virginia. Sekarang ini papan Ouija tersebut dapat ditemukan di berbagai toko-toko
yang tidak berkesan angker. Para ilmuwan pun menyebutkan sebagai dampak idiomotor, yaitu saat keadaan di mana seseorang melakukan gerakan tanpa sadar dan pihak agama pun memandangnya sebagai tenun yang berbahaya. Walaupun begitu, ternyata masih ada sebagian atau segelintir masyarakat yang sangat terlarut dalam permainan ini sehingga menyalahkan Ouija untuk beberapa tindakan pidana yang terjadi. Mengenai kebenaran dan apa dampak buruk yang dibawa oleh permainan Ouija ini, tidak seorang pun yang tahu. Meski begitu, penjualan papan Ouija masih terus mengalami peningkatan, terutama sejak pemutaran film berjudul Ouija di tahun 2013. Seperti itulah misteri dan kejadian maut akibat permainan Ouija. Sekian video dari bahas teori dan misteri bareng Usagi kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku tayangkan di Jumat depan. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.